Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para ibu yang mulia dan sangat Allah dan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sudah kita bersesuaian dan sangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanda nikmat hingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Saya menikmat iman Islam sehat semoga yang lapang sehingga Allah ini kesempatan menikah alhamdulillah sangat panjang majelis ilmu, majelis yang sangat kita pahami, majelis yang kakak keutamaan pun, kakak keberkahan pun, dan alhamdulillah memberikan kita Allah Subhanahu wa taala pada kemudahan kepada saya meskipun cuaca yang menentu, keadaan jawab, keadaan krimis, keadaan berikut kita akan menyimak. Alhamdulillah kita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala para diberikan kepada saya ilmu pun ilmu agama terkait dengan Allah Subhanahu wa taala semoga berkahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pun para jamaah Allah sallallahu alaihi wasallam kita sahabat diberikan dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang senantiasa memperjuangkan dakwah Islam dunia mulia masa lalu. Para jamaah Allah, kita selaku yang beriman kita berlibur menayu dari majelis ilmu kita sendiri dan dari perasaan saadah kita bahagia. Sebab apa? Seorang mukmin, seorang muslim itu tadi kalau enggak memberi majelis ilmu juga sejauh nembe menantikan pembagian warisan. Yaitu warisan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ini kok dalam hadis juga dikomunikasikan inna ulama warasatul anbiya, satunya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Dan satunya para nabi itu bukan mewariskan dinar dan dirham, atau itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan bagi umat ini apa harta benda bukan. Tetapi apa? Inna awaratul ilma. Tetapi nabi itu para nabi itu mewariskan agama umat itu apa? Al-ilmu, agama itu. Ajeng nabi itu karena akhadha bil hardin wafir sinten mimawat ingkang mendhet ilmu menika diganti penggawean majelis ilmu ganti maos buku ulama ganti maos Al-Qur'an maos hadis utawi wirangan rekaman-rekaman wonten ing berbagai media menika anda kalau apa usaha anggenipun mendhet warisanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika Pak Nafal tahu al-qadar bi hardin wafir sinten kemawon ingkang mendhet ilmu menika ya baik pun telah mengambil bagian yang banyak. Nah, ini terus Nabi kita nembe lengkang wonten ing majelis pembagian warisan saja mau menerima jatah warisan. Nah, sami kita mengadai as-sa'adah, perasaan bahagia wonten ing
rububiyah dulu Mas. Sampun intinya pun tema kita adalah tauhid rububiyah selaras kaya fitrah manusia. Tauhid rububiyah menikah selaras kaya fitrah manusia. Fitrah itu apa? Nah, ini soal kita jelaskan. Terlebih dahulu kita pada anotasi nomor Arab ini kok. Kata Arab ini kok. Arab kata Arab itu dalam bahasa Arab. Nah, ini kok diambil saking kata Rabbayarku. Rabbayarku ini kata tersebut nasya syai'at min halin ila halin tanam. Menumbuhkan sesuatu dari satu kondisi yang lainnya ke kondisi yang lebih sempurna. Atas kenapa dimerawat dari saking mengadakan dan merawat menumbuhkan dari kecil menuju besar. Nah, ini kok mana asli Rabbayarku. Bagaimana antara istilah murabbi, murabbi ini kan mendidik. Ini kok kami dari kata dari kata Rabbi. Saat ini pun kata Rabbi ini meskipun memang masdar, tapi juga dipun agam bermakna pelaku, tapi sifat ini pelaku Rob. Terus atas itu engkang mengatur, engkang menciptakan dan sebagainya. Dan kata Allah ini kok menawi dipun sebat secara mutlak dari Al-Quran kata Allah memang warna kembali dalam Allah ini kok amin sakit dipun tujuan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saya pun kita mengira Allah kembali biasa kita Allah kembali pun Allah kata dipun tujuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menawi dipun sebat ganti mutlak Allah. Tetapi kata Rob menikah menawi dipun sandarakan kalian kata sanes pun saged dipun agem sanes pun Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun apa Rabbul Dar, Rabbul Bait, Rabbul Dar juga lalu Rabbul Bait kita sebut Sahibul Bait, tuan rumah. Nah, kata Rob menawi dipun sandarakan kagem benda sanes pun saged dipun agem nanti saat saya sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Ugi digunakan nanti kagum Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam surat Al-Fatihah Allah menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu mungkin maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya belum terkait kata apa ini apa. Lajeng makna apa? Makna Rabbul Alamin menikah atas itu apa? Khaliquhum, pencipta. Kata Rabbul Alamin dalam surat Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas itu apa Rabbil Alamin menikah? Ay khaliquhum wa malikuhum, penciptanya, pencipta alam, seluruh alam. Wa malikuhum rajanipun wa muslimuhum saha ingkang memperbaiki kondisi pun wa murabbihim lan ingkang mengatur alam semesta menika ini anhi biirsali rusulihi, mengatur alam semesta kan menawa kanthi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara itu apa? Biirsali rusulihi kanthi mengutus rasul-rasulipun. Terus menawi kita sebut Rabb, ya Rabbi. Tapi dalam bagi Rabbi firli walidayya warhamna. Rabb kata Rabb ini kok menawi kita sama menyebut kata Rabb kandungan makna itu kita mengakui Allah pencipta, Allah Raja, Sang Raja, Allah yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan. Nah ini kok menawi kita menyebut nama Rabb dalam doa kita dalam keseharian kita. Atau semua kita mengakui Allah sebagai penciptaan sampai detik Allah. Wa izali kutubihi wa mujazihim ala ahmadi. Bukan kandungan Arab menikah kita ketika Allah menurunkan
kitabipun menika ugi kalau menapa konsekuensi saking rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan ketuhanan Allah menika nalika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabipun saha mengutus rasul-rasulipun saha apa nalika samangga wonten hari kiamat Allah membalas semua amal hamba-hamba itu. Pramila seorang ulama yang namanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala diriwayatkan dika fa inna rububiyyata at-tadi amrul ibadi wa nahyihim. Bisa temene rububiyah menika berkonsekuensi memerintahkan para hamba dan melarang mereka. Atas itu apa? Allah ingkang gadhahi sifat rububiyah, Rabb sebagai Tuhan menika Allah gadhahi wewenang sebatas napa memerintah lan melarang. Memerintah kanthi apa? Kanthi kewajiban-kewajiban atau kanthi ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Pamela kita dapati wonten ing gesang kita wonten alam dunya menika katasan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala paringaken kepada kita. Allah perintahkan terus sebatas salat, sebatas siam, sebatas zakat, sebatas kembali haji dan sampai itu. Dari malih perintah-perintah yang sebagainya sunnah, anjuran-anjuran. Soalnya kita dapati wonten ing kehidupan kita wonten larangan-larangan. Allah melarang kita melarang hamba-hamba pun sebatas apa? Sebatas makan harta haram, sebatas boten makan harta secara zalim atau tiang sanes misalipun utawi Allah melarang kita sebatas boten berbuat zalim dumateng sedherek kita lan sampai pun. Allah melarang membunuh, melarang berdusta, dan itu di antara larangan-larangan yang kita dapat penting kehidupan kita. Karena di antara konsekuensi rububiyah Allah, ketuhanan Allah menika Allah paling dawuh dan paling larangan. Oke, nalikanipun ulama Ibnu Qayyim wa jazaa'u muhsinihim wa ihsanihi wa musihim bisa mungkin apa? Membalas orang-orang yang berbuat baik di antara mereka. Di antara konsekuensi rububiyah Allah, di antara konsekuensi ketuhanan Allah, yang memberikan apa? Allah paling balasan. Kagum sinten? Kagum di antara hamba-hamba pun ingkang berbuat baik, ingkang beribadah, ingkang saya menegakkan kewajiban-kewajiban pun, saya menegakkan tindakan sunnah-sunnah itu misalnya. Tapi amal-amal saya pun ingkang baru dapat kewajiban. Biisani kanthi kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara bentuk konsekuensi rububiyah Allah, Allah membalas di antara hamba-hamba itu yang berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, berbuat kemaksiatan. Nah, ini oke, di antara konsekuensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Pramila dalam Al-Qur'an kata ancaman-ancaman dan kemudian ingkang boten turun salat, yang ingkang boten turun zakat, yang ingkang boten turun siam lan sampai itu. Jadi pramila juga menunjukkan kerububian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan ketika pun seorang ulama yang menyebut Ibnu Qayyim. Salah sipun tauhid rububiyah wal fitrah. Temanya pun apa? Tauhid rububiyah kalian fitrah. Temanya pun apa? Ternyata tauhid rububiyah menika utawi pengakuan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala menika sampun tertanam dalam fitrah manusia. Fitrah ini apa? Naluri dalam beragama. Potensi dasar dalam beragama. Terus seorang manusia menika nalika Allah Subhanahu wa taala ciptakan wonten alam dunya menika diciptakan di atas fitrahipun. Atau seperti apa? Semua bayi ingkang terlahir di dunia menika sampun gadhahi potensi untuk mengikuti agama Allah
kullu mauludin sedaya ingkang dipun lairaken. Ma'rifatur Rabbil Khaliq subhanahu hingga mengetahui utawi saged mengenal Rabbipun Al-Khaliq pencipta, pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, maka luruskanlah wajahmu lid-dini kepada agama yang lurus menika. Hadapkanlah wajahmu di atas atau kepada agama yang lurus menika. Fitratallahi allati fataran nasa, itulah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atasnya. Terus fitrah Allah itu apa dalam ayat ini? Kalau ketika lurus dalam agama tauhid ini, itulah fitrah Allah yang fitrah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah ini. Di atas semua manusia dilahirkan dalam kondisi di atas fitrah itu. Mungkin dalam hadis juga sebutkan, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Nabi mawludin illa yuladu ala fitrah." Tidaklah bayi dilahirkan, seorang anak dilahirkan, illa yulad kajaba yang itu, tapi bayi itu dilahirkan ala fitrah, di atas fitrah itu, di atas fitrah itu yang menikah, di atas agama yang harus menikah, fitrah. Fa'abawahu, tetapi kedua orang tuanya adalah ibu dan ingkang berdasarkan nama Yahudi, atau Nasrani, tapi ingkang berdasarkan Nasrani, atau Majusani, atau ingkang menjadikan Majusi. Atau semua orang kalau meskipun seorang anak itu terlahir dari rahim seorang beragama selain agama Islam, bukti sami dilahirkan dalam kondisi fitrah, tetapi nanti bapak ibu dan ibu ingkang merubah fitrah itu, merubah fitrah itu, dari fitrah ingkang lurus, terus nama sampun terjemari kalian fitrah-fitrah ingkang utawi nilai-nilai ingkang berlawanan dengan fitrah menika, seperti diajarkan oleh orang-orangnya terkait agama Yahudi, Nasrani dan seperti itu, sehingga merubah fitrah itu ingkang awal itu lurus. Menawi yang menikah dilahirkan dalam keluarga Muslim, kita sedaya dilahirkan di atas melalui orang tua Muslim, kita sedari kecil sampai diajari kalian atau selaras kalian fitrah itu. Sehingga terus tergantung yang sepanjang bagaimana memberikan pendidikan terhadap putra-putra itu. Menawi seorang Muslim sebagai putra, tentu pun bakal mendidik kalian seperti agama ini pun kita agama Islam. Karena memang harus di atas fitrah itu. Menawi seorang anak lahir dari rahim seorang ibu yang beragama Yahudi misalnya pun, Ramila meskipun ketika lahir dalam kondisi fitrah pun, orang tuanya pun ingat gadai apa ingkang merubah fitrah itu. Dan juga dipenjelasannya oleh Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Di Ramila Ibnu dikatakan falau kulliyal 'abdu wa fitratuhu lattajaha ila tauhid. Seorang manusia menawi dipun asingkan dengan fitrah itu, dipun biarkan bersama fitrah itu, pasti bakal mengarah kepada tauhid. Menawi manusia lahir di dunia menikah kemudian dibiarkan bersama fitrahnya, yang lain pun akalnya akan membawanya kepada tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala.
fitrahipun. Wa innahum atathum syayatinu fajtalathum. Tetapi kemudian setanlah yang memalingkan mereka andi ini saking agaminipun, saking fitrahipun. Wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan setan-setan mereka mengharamkan pada mereka apa yang aku halalkan, atau sempat merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menentukan perkara menyembah halal, perkara menyembah halal, tetapi setan malah membisikkan sesuatu yang sanes. Kemudian gadai agama itu nikah haram, padahal itu halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amaratuhum ayyushriku bi. Dan setan menikah memerintahkan mereka di menikah sebagian manusia yang berpaling dari agama Islam menikah ayyushriku bi, untuk berbuat syirik kepadaku. Malam unzir bihi sultana, ya, dengan sesuatu yang saya tidak menurunkan bukti atas hal itu. Ya. Atas itu mau dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu seluruhnya dalam kondisi lurus di atas fitrah itu, siap menerima agama tauhid ini, siap menerima rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kalau kita dapati di dunia mereka banyak yang ingin tidak memeluk agama Allah, tidak memeluk agama Islam? Karena kita dapati di antara manusia mereka yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan penyembah matahari, penyembah bulan, patung-patung di zaman Nabi Karasana. Kenapa padahal Allah menciptakan dalam kondisi munafat, dalam kondisi fitrah? Nah, ternyata menurut Allah faktor itu setan yang menyeret mereka ke dalam kesesatan. Mungkin faktor saya sebut yang semahipun yang mendidik anak pun di atas agama yang bertentangan dengan agama Islam. Alhamdulillah, ini kok dua faktor yang kata memalingkan manusia mereka saking agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal diberitakan dari awal dalam kondisi fitrah itu siap menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Isarafathum ila ibadatil asnam wa takhadha arbaba min dunillah. Ini makna hadis kalau hadis qudsi kalau Allah berkata satu menit aku Allah menciptakan hamba-hambaku munafat, semuanya lurus, ya, lurus di atas fitrah itu. Kemudian setannya mendatangi mereka kemudian memalingkan mereka dari agama mereka, dari fitrah mereka. Maka itu menjelaskan menikah syarafatkum ila ibadatil asnam. Setan itu memalingkan manusia kepada penyembahan terhadap patung-patung. Penyembahan terhadap patung-patung. Wa ikhrajuha arbaba min dunillah, dan menjadikan patung-patung itu sebagai arbab. Arbab itu roh, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kau fitlah dilatia, maka manusia berada dalam kondisi sesat dan kesempitan. Nah, itu satu nomor mengikuti langkah-langkah syaitan ini. Kalau berpaling saking beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beralih kepada beribadah kepada patung-patung. Nah, itu sampai menyelisih fitrah itu, menyelisih fitrah hingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah ini. Tafarruq boleh tidak. Pramila menawi manusia sampai mengikuti setan untuk menyembah para patung-patung lalau, manusia mereka terjatuh pada tafarruq. Tafarruq itu berpecah belah, boleh tidak sama perselisihan. Ulun yattakhidul lahu rabban ya'budu ghayra rabbil akhar. Masing-masing mengambil Tuhannya yang dia ibadahi. Berbeda, tetapi
Nabi Isa alaihissalam dia terus sesembahan. Padahal Nabi Isa itu adalah seorang nabi dan rasul, hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mereka mengangkat Nabi Isa mereka di atas derajat yang Allah Subhanahu Wa Taala perayaan dumateng Nabi Isa alaihissalam. Pramila menawi kita los sejarah-sejarah menika dari sejarah bagaimana kondisi Nabi SAW itu diputus menika ternyata banyak sekali perubahan-perubahan ingkang kaum muslimin ketika melakukan. Jadi mereka menyembah patung-patung, bahkan di antara mereka ada yang menyembah matahari, bintang, bahkan api. Nah itu di antara bentuk-bentuk peribadahan mereka. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala yang surat An-Najm bisa menegaskan dalam rangka membantah yang ikan menyembah Allah mereka afara'aitumul Lata wal Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza, tidakkah kalian memperhatikan Lata wal Uzza wal Manat serta Ukhra? Nah ini kalau tiga berhala yang ketika itu diibadahi, Lata, Uzza dan Manat. Kalau musyrikin ketika itu menyembah di antara itu ketika berhala ini, kalau Allah menyebut mereka dalam ayat ini, tidakkah kalian memperhatikan Lata wal Uzza ini wal Manat ini apakah mereka bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat kok sampai dibuat ibadah ini? Bangga dimenjelaskan oleh seorang mufasir yang menyebut Al-Qurtubi ketika terkait ayat menikah. Afara'aitum hadhihi al-alihah an-nafa'at aw darrat hatta takuna syuraka'a lillah. Apakah kalian memperhatikan ilah-ilah menikah? Dia menikah sebenarnya Lata, Uzza dan Manat menikah yang kalian ibadahnya menikah. Apakah mereka ini bisa memberikan manfaat aw darrat, tetapi memberikan kemadaratan, keburukan? Apakah patung-patung menikah bisa memberikan kebutuhan kaum ketika itu atau memberikan kemadaratan? Nah menikah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kaum menikah. Ingin menjelaskan tentang hakikat sembah-sembah yang mereka ibadah ketika itu. Ujung dari ayat ini sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menikah, waktu alaihim naba Ibrahim, lan bacakan pada mereka tentang berita Ibrahim. Qala ya abi wa qaumi ma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa qaumi dan qaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian ibadahi? Qalu na'budu asnaman. Mereka mengatakan kami menyembah patung-patung. Fanadhallu laha 'akifin. Kami akan senantiasa menyembah patung-patung itu. Qala hal yasma'unakum ittada'un. Kemudian Ibrahim mendikau hal yasma'unakum, apakah mereka yaitu patung-patung itu bisa mendengarkan kalian? Ittada'un, ketika kalian berdoa kepada mereka. Aw yanfa'unakum aw yadurrun, apakah patung-patung itu bisa memberikan manfaat pada kalian? Aw yadurrun, atau bisa memberikan kemadaratan kepada kalian? Qalu, mereka mengatakan bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bukan karena itu kami menyembah, bukan karena mereka memberikan manfaat dan mendatangkan manfaat, tapi mereka mengatakan bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Tetapi kami mendapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami melakukan hal itu, lantas kami pun mengikuti hal itu. Atas sebut apa?
menika boten memberikan kemanfaatan, wala tadur ugi boten saged memberikan kemanfaatan. Wa inna ma'abaduha taqlidan li abaihim, tetapi mereka menyembah patung-patung itu dalam rangka apa? Taklid. Taklid itu apa? Mengikuti mawon. Ikuti sinten? Abaihim. Nenek moyang ikut. Nenek itu ikutan dimana bahwa orang ikut taklid wa taklid hujjatun batil. Nah, sementara taklid itu tidak bisa menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya tersebut apa? Ugi ternyata sebagian tiang ingkang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau secara umum tiang ingkang beragama selain agama Islam itu kadang-kadang dasarnya pun namanya taklid kemauan, hanya mengikuti yang sebaik itu, hanya mengikuti nenek moyang ikut kemauan, bukan atas dasar suatu keyakinan kemanfaatan atau kemudaratan saking sesembahannya pun saking kami hidup. Tanggal juga kembali di mana kalau bapak ikut dan kedua orang tua itu yang mendasarkan putranya pun atas Yahudi, Nasrani, Majusi, padahal di awal satu diciptakan di atas fitrah itu. Dan tentunya pun kasus ini juga karena sangat sebab bahwa sikap taklid utawi mengikuti secara mengikuti jumatan nenek moyang itu. Oke, di antara orang-orang musyrik itu orang yang menyembah matahari, bulan, sama bintang-bintang. Di Pramila Allah jelaskan wonten ing salah tunggal ayat wonten ing surat Fussilat Allah ngendika wasyamsa wal qamara wal nujuma musakhkharatin bi amrihi. Iki membantah yang ingkang menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Matahari, bulan, bintang menika musakhkharatin bi amrihi, tunduk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus boten mungkin matahari, bulan, bintang menika gadai ta'rubi Allah pada Allah ngendika matahari, bulan, bintang menika tunduk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, terus boten berhak untuk diibadahi. Salah satu Allah ngendika wa min ayatihi al-lail wan nahar. Lan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu apa? Al-lail wan nahar, malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, lan matahari saha bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud dumateng matahari dan bulan. Nah, niku larangan Allah Subhanahu wa taala. Ampun lantas sujud beribadah, beribadah dumateng matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Tetapi sujudlah, beribadahlah dumateng Allah yang sampun menciptakan matahari bulan itu. Ingkun tu iya ta'budun, jika kalian hanya kepada Allah menyembah. Terus nika ugi di antara ayat ingkang membantah tiang-tiang ingkang menyembah matahari, bulan, ingkang meyakini bulan, matahari menika gadai hak untuk diibadahi dan sampai betul. Sebab kita semua dimungkinkan dalam ini kalau sebagian ingkang menyembah matahari, menyembah matahari sebagian dan tambahan kok ugi menyelisih fitrah ingkang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah itu. Ugi di antara manusia orang yang menyembah malaikat dan nabi. Di atas nabi saya pun ibadahi. Padahal di nomor anggapan Nabi Isa menikah adalah anak Allah. Sehingga kanti menikah beranggapan anak Allah menikah, menikah Isa menikah nggak dari hak diibadahi. Sehingga disebut ibadahi sebagian manusia menikah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menikah mattakhadallahu min waladin. Allah buat nanti menjadikan anak atau
di ayat yang membantah anggapan sebagian kaum, sebagian umat, sebagian manusia yang beranggapan Allah nggak dari anak. Tapi betul terus anggapan mereka, kemudian tindakan mereka yang memberikan sebagian ibadah gunakan tiang-tiang yang ini sebagai anak Allah menjadi itu. Mengenai surat yang biasa kita bahas, mengenai surat Al-Ikhlas, Allah menyebutkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Bagaimana Allah tidak ada putra, Allah tidak melahirkan. Wa lam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan, dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu lan kalian Allah seorang itu. Nah, kalau di antara bantahan-bantahan terhadap beberapa kaum, beberapa umat yang melenceng saking fitrahipun, yang menjadikan sanesipun Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Ya, padahal Allah sampun menciptakan manusia menika di atas fitrahipun, di atas fitrahipun. Terus kalau hadis yang kami mengatakan ma min mauludin illa yulad 'alal fitrah. Sedaya bayi ingkang dipunlairaken menika dilahirkan dalam kondisi fitrah, yaitu kondisi siap menerima agama Allah Subhanahu wa taala, siap menerima tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menawi putra menika dipun lahirkan dari keluarga muslim, dan tetap lurus di atas fitrahipun. Ananging nalika putra menika, bayi menika dilahirkan dalam di kondisi keluarga selain muslim, dan Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, seperti itu, pramila kedua orang tua menika merubah fitrahipun, Tapi kita kan di antara mereka kemudian di usia dewasa pun ketemu kalian fitrahipun, atau semua kembali pada fitrahipun, memeluk agama Islam. Padahal kalau Allah meninggalkan, nalika manusia menika dibiarkan bersama fitrahnya, pasti akan mengarah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Terus nabi yang menika meskipun sampun mengambil agama selain agama Islam, sampun beragama Yahudi, sampun beragama Hindu, sampun beragama Kristen sekalipun, menawi yang menika merenungi kaum utawi alam semesta menika dengan jujur, akan mendapati pengakuan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun menika yang ateis, yang ingkang boten mempercayai wontenipun Tuhan, sekalipun yang menika ateis, sekalipun yang menika boten percaya wonten Tuhan, nalika yang menika dipun biarkan bersama fitrah itu, dipun menggunakan akal itu memenuhi alam semesta menika, nalika memenuhi matahari, bulan berjalan begitu teraturnya di alam semesta menika, pasti bakal meyakini bahwa di alam semesta menika hanya wonten satu pengatur. Menawi ada dua pengatur, pasti saling bertabrakan antara bulan, matahari, bumi, planet-planet sanes itu. Bumi nalika perhatikan siang dan malam, begitu teraturnya malam, siang berganti malam, malam berganti siang menika kanthi teratur yang luar biasa. Yang digunakan akal itu pasti mendapati ingkang menjalankan siang malam menika hanya satu pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nalika yang ateis ini atau sanesipun merenungi dalam diripun pribadi, di dalam penciptaan diripun pribadi, begitu luar biasa.
di surat Al-Baqarah menika wa ittakhadha rabbuka min bani Israil. Allah menika wa ittakhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ingatlah ketika Rabb kalian Rabbmu akhadha rabbuka min bani Adam, ketika Rabb mengambil perjanjian dari Bani Adam, anak Adam, min zuhurihim, dari sisi mereka, dzurriyyatahum, yaitu keturunan mereka, wa asyhadahum, dan mengambil persaksian mereka ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, alastu birabbikum, bukankah aku Allah Rabb kalian, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, anak Adam mengatakan, manusia menikah bala, dia wahai Allah syahidna, kamu bersaksi. Atas sedaya manusia mereka sampun bersaksi bahwa ini Allah menikah kita sebelum dilahirkan. Nalika di sulbi bapak kita sampun mengungkapkan sumpah bahwa ini Allah menikah adalah Rabb kita. Bala syahidna, kami bersaksi bahwa Nabi nikah wonten ing dalem menika sampun di atas agama yang Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita sampun di atas fitrah. Mengatakan